Di situ, nggak tahu kenapa, Ajril ngerasa kalau ada yang bener-bener menarik perhatian dia dari atas pohon gede itu. Kayak ada yang maksa dia nih buat ngedongak ke atas kayak gini nih. Karena penasaran, dia ngedongak lah ke atas tuh kan. Set. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua nonton video ini diberikan kesehatan dan jangan rezeki, selalu diberikan urusan dan selalu diberikan perlindungan dari segala mara bahaya di dunia ini. Kalian bisa tebak apakah gue udah mandi apa belum? Tulis di kolom komentar. Oke, kita balik lagi di House Horror. Dimana di segmen ini gue akan ceritain kisah-kisah horor kalian yang mungkin aja kejadian sama gue. Pada kali ini ada kisah horor tentang touring pakai motor. Cerita ini dari seseorang yang namanya itu Ajril, asal Lamongan. Ini adalah pengalaman dia pas mau berangkat nih ke Banyuwangi buat touring. Yang dimana dia ini ngalamin banyak banget hal-hal di luar nalar ya bisa dibilang. Sampai-sampai dia ini mutusin buat muter balik dan pulang tuh ke rumah. Gak jadi touringnya. Dan ini adalah pengalaman yang gak bakal bisa dia lupain seumur hidup. Karena pas perjalanan naik motor mau ke Banyuwangi itu, dia ini sempet ngebawa. Udahlah, pokoknya kalian tonton aja. Penasaran kan? Tonton video ini terus. Udah, kita nggak usah lama-lama lagi. Udah siap? Mode horor aktif. Di tahun 2019, tepatnya di bulan September, Ajril ini ada kegiatan touring nih. Kalau nggak salah di tanggal 20. Nah, waktu itu Ajril sama teman-temannya lagi ngebahas tentang touring ini. Yang dimana ini touring bakal diadain di Banyuwangi. Gak denger mau diadain di Banyuwangi. Sontak teman-temannya Ajril langsung pada kaget. Dan mereka langsung bilang pada nggak bisa ikut. Tapi ada satu temannya Ajril nih yang mau ikut. Namanya Udin. Singkat cerita, Ajril sama Udin atur lah nih kan jadwal keberangkatan. Mereka siapin tuh motor dan segala macam. Tapi pas hari H-nya, si Udin ini tiba-tiba bilang, "Jril, aku njaluk sepuro yo, soalnya aku ra iso berangkat. Ono urusan keluarga." Yang artinya, "Jril, gue minta maaf ya. Gua nggak bisa berangkat soalnya ada urusan keluarga." Ya kurang lebih kayak gitulah. Nah, alhasil ada dua pilihan nih. Antara ngebatalin touring di Banyuwangi itu atau tetap pergi ke sana. Akhirnya Ajril mutusin buat tetap berangkat ke Banyuwangi karena teman-temannya udah pada nungguin di sana. Singkat cerita, Ajril minta izin nih sama orang tuanya buat berangkat ke Banyuwangi. Dan ya ternyata orang tuanya ini nggak ngebolehin. Tapi Ajril nggak nyerah. Dia mohon-mohon tuh sampai akhirnya orang tuanya ini capek ya. Ya udahlah, akhirnya dibolehin. Tapi bapaknya Ajril ini sempat ngomong sesuatu yang bisa dibilang bikin Ajril mikir dua kali nih antara mau lanjut berangkat atau batal. Bapaknya Ajril ngomong gini, "Ya udah hati-hati, banyakin doa. Kalau sekiranya nanti ada kejadian yang nggak ngenakin, langsung puter balik, pulang aja. Soalnya bapak kemarin mimpi aneh tentang kamu." Ditanyalah sama Ajril kan, "Mimpi apa pak?" Bapaknya ini jawab kalau ya pokoknya mimpinya itu ya tentang begitulah, kalian paham kan? Dan lagi-lagi bapaknya Ajril nekenin pokoknya banyakin doa. Dan kalau ketemu sama hal-hal yang aneh atau di luar nalar atau ya mistis gitu ya, langsung puter balik aja. Ya udah, nggak pakai banyak debat lagi, Ajril langsung iyain kata-kata bapaknya itu. Singkat cerita, akhirnya Ajril berangkat nih. Waktu itu kalau nggak salah abis sholat asar, jam 4:30 lah. Dia udah siapin tuh, dia udah packingin tuh barang-barang yang dibutuhin. Kayak kunci, gear set, busi cadangan, dan segala macam. Jalan lah tuh dari rumah kan pakai motor. Dan 2 jam kemudian, dia udah sampai di Surabaya. Masih belum ada kendala apa-apa tuh. Masih aman-aman aja. Sampai di Surabaya, dia istirahat sebentar tuh. Abis itu dia mampir ke minimarket buat ya beli cemilan sama air lah buat di perjalanan. Nah, kelar istirahat, Ajril naikin lagi lah tuh motornya kan. Set. Nah, pas dia mau nyalain itu motor, tek, tiba-tiba ada cewek nyamperin dia nih. Ceweknya cantik. Umurnya sekitar mungkin 20 tahunan. Nyamperin si Ajril dan dia bilang, Masnya mau ke Banyuwangi nggak?" Ajril kaget dong. Sontak dia jawab lah, "Iya mbak, ini
saya mau ke Banyuwangi. Sambil dalam hati bertanya-tanya dong, ini cewek kok bisa tahu gue mau ke Banyuwangi. Terus si cewek itu bilang lagi, Mas, saya boleh ikut nggak? Saya mau ke sana juga mas. Soalnya ada acara, mau pulang. oh ya udah, oke mbak. Yang bikin si Ajril lebih heran lagi, ini cewek kayak udah tahu gitu loh kalau mau naik motor. Masalahnya nih cewek udah sambil bawa helm. Nah, cewek ini kita sebut aja namanya Sinta. Ya udah, singkat cerita, akhirnya Ajril boncengin lah cewek itu dan mereka jalan. Di jalan, Ajril sempetin lah buat ngobrol-ngobrol dikit sama cewek itu. Dan si cewek ini bilang, Mas, kalau semisal nanti kita ngalamin hal-hal aneh, jangan dilanjutin ya. Langsung balik aja. Anterin saya sampai ke terminal bus aja. Terus temenin saya sampai dapat bus. gak pakai curiga apa-apa. Ajril jawab lah, oke mbak. Cuma di situ dia mendadak keinget nih sama kata-kata bapaknya yang sebelum berangkat itu, yang bilang kalau nanti di jalan ketemu hal-hal aneh, langsung puter balik aja. Dari situ, Ajril langsung baca-baca doa. Terus mereka berdua jalan dan sekitar jam setengah 10 malam. Akhirnya mereka sampai nih di Probolinggo. Di situ mereka berdua istirahat sebentar di pom bensin dan sekalian ngisi bensin juga. Kelar istirahat sama ngisi bensin, akhirnya mereka ngelanjutin perjalanan nih. Di situ Ajril bilang kalau dia mau lewat Alas Gumitir. Lalu pas dia naikin dan mau nyalain itu motor, cek pengen lanjut gitu kan. Tiba-tiba Sinta bilang kayak gini, Mas, apa nggak nyari tempat tidur dulu? Bahaya kalau lewat sana malam-malam gini. Perasaanku nggak enak mas. udah jangan takut, gak apa-apa, bismillah, baca doa aja. Semoga Allah melindungi kita. Dan akhirnya mereka berdua sepakat nih buat ngelanjutin perjalanan malam itu ngelewatin Alas Gumitir. Jadi buat kalian yang belum tahu Alas Gumitir ya seperti alas-alas lainnya ya. Yang namanya alas itu hutan. Jadi jalan kanan kirinya itu hutan. Lu bayangin lah kalau malam-malam lewat situ, horornya kayak gimana. Nah, awal-awal ngelewatin Alas Gumitir itu aman, belum ada kejadian apa-apa. Lanjut jalan tuh, nah pas ngelewatin yang namanya itu Taman Puncak Gumitir, tiba-tiba motornya Ajril ini mati. Padahal kalian inget kan, itu motor baru dia isi bensin dan busi juga perasaan udah dia ganti sama yang baru dan aki segala macem fine gitu loh, oke. Tapi kok kenapa ini bisa tiba-tiba mati? Dan mereka ini berhenti tepat di bawah pohon gede. Di situ nggak tahu kenapa Ajril ngerasa kalau ada yang bener-bener menarik perhatian dia dari atas pohon gede itu. Kayak ada yang maksa dia nih buat ngedongak ke atas kayak gini nih. Karena penasaran, dia ngedongak lah ke atas tuh kan. Set. Dan bener aja, itu udah ada sosok hitam berbulu, matanya merah, taringnya panjang, sosok yang biasa dibilang genderuwo. Nah, mereka sempat komunikasi di situ. Cuma ini percakapannya tuh kayak lewat batin gitu loh. Jadi mulut itu genderuwo nggak gerak, tapi Ajril bisa paham apa yang genderuwo itu bilang. Nah, itu sosok kurang lebih ngomong kayak gini. Pergi kamu dari sini. Maaf kalau saya ganggu, tapi tolong jangan ganggu saya. Saya cuma pengen jalan-jalan dan nganterin cewek ini pulang. Baik, itu terserah kamu. Tapi, kalau nanti kamu tersasar atau mengalami hal aneh, putar balik dan pulang ke rumah. Sampai situ, Ajril cuma ngangguk-ngangguk aja. Dan dia coba nyalain lagi lah tuh motornya kan. Trek. Dan ternyata itu bisa. Seneng dong si Ajril kan. Tapi Sinta kok mendadak malah jadi takut. Dan dia bilang, Mas, kalau nanti ketemu pemukiman, balik aja ya. Aku takut kalau kejadian sesuatu. Ajril cuma bilang, ya udah oke. Habis itu mereka berdua ngelanjutin perjalanan. Di Alas Gumitir itu, nggak tahu kenapa jalannya itu sepi banget. Ya mungkin karena udah malam ya, tapi kok sepinya kayak nggak masuk akal gitu. Masa iya sih nggak ada satu kendaraan lain yang lewat? Alhasil mereka bener-bener cuma berdua tuh di Alas Gumitir itu. Cuma si Ajril sama Sinta doang tuh naik motor boncengan. Dan setelah ketemu sama sosok tadi, nggak tahu cuma perasaan atau gimana ya, Ajril ini ngerasa kalau dia kayak diputer-puter di tempat. Kayak perasaan tadi udah lewat sini deh, kenapa kok sekarang lewat lagi? Dan
itu banyak banget penampakan-penampakan gak jelas di pinggir jalan dan juga di dahan pohon. Tapi Ajril kalau yang tentang penampakan-penampakan itu dia masih bisa tahan lah. Cuma yang diputer-puterin ini loh yang bikin dia pusing. Karena dia ngerasa udah ngelewatin tempat yang sama itu mungkin udah sekitar 10 kali. Sampai akhirnya dia kesel, dia pinggirin itu motor, terus dia turun. Di situ dia baca doa, nggak tahu doa apa ya. Dia baca doa. Nah, abis baca doa, dia hentakin tangannya ke tanah. Abis itu dia naik lagi ke motor dan ngelanjutin perjalanan. Nggak tahu nih ya, wallahu a'lam, abis baca doa terus ngehentakin tangannya ke tanah itu, dia udah nggak disasarin lagi, udah nggak diputer-puterin lagi. Nah, setelah kurang lebih 5 menit jalan dari tempat dia minggir tadi, tiba-tiba Ajril ngeliat nih, ada warung di pinggir jalan. Ya, warung kecil gitu lah. Gak pakai curiga apa-apa, Ajril mampirlah ke warung itu. Nah, mungkin karena ngeliat si Ajril ini melipir ke warung itu, Sinta bilang, Mas, jangan beli di warung itu. Itu warung makhluk begituan. ya udah terlanjur berhenti di sini. Ya udah, aku bungkus aja ya makanannya. Kamu lapar juga kan? Ya udah Mas, nggak apa-apa. Di situ Ajril baru ngeh kalau sebenarnya itu warung agak aneh. Kayak ada sesuatu yang salah sama warung itu. Tapi dia bodo amat lah. Akhirnya dia pesen tuh 2 nasi goreng sama 2 teh anget dibungkus. Singkat cerita, kelar nasi goreng sama teh anget itu dibungkus, Ajril mau bayar kan. Dia nanya lah ke si ibu punya warung itu, berapa bu? Anehnya lagi, si ibu-ibu warung ini cuma diem, tatapannya kosong. Ya udah, si Ajril kasihlah ibu itu duit 50.000. Tapi pas dikasih itu duitnya malah dijatuhin. Pikir Ajril, si ibu ini nggak mau terima, soalnya mungkin duitnya ini kegedean dan nggak ada kembalian. Akhirnya Ajril bilang, udah bawa aja bu duitnya, nggak usah kembali, soalnya saya nggak ada duit kecil juga. Di situ si ibu warungnya cuma ngangguk. Ya udah kan, walaupun aneh banget gitu ya, tapi bodo amat lah. Akhirnya Ajril sama Sinta ngelanjutin lagi perjalanan. Di perjalanan, Ajril penasaran dong. Dia pengen tahu udah jam berapa. Dia tengok lah nih ke jam tangannya. Set. Kok masih jam 9:30 malam? Ini jam mati apa gimana? Udahlah, lanjut lagi perjalanan tuh. Dan sekitar 30 menit kemudian, mereka jalan di alas Gumiter itu, mereka ketemu nih sama pemukiman. Dan di sini si Sinta langsung bilang, Mas, kita balik aja. Ini pemukiman gaib. Takutnya kalau kita masuk, Masnya nggak bisa balik. di situ si Ajril nurut tuh, nggak pakai berdebat, dia nurut. Puter balik lah dia tuh. Dan sebenarnya bikin mikir juga, kok Sinta bisa tahu itu pemukiman gaib atau bukan? Setelah puter balik itu, Ajril lanjut jalan sampai yang dia ketemu sama warung kecil di pinggir jalan itu, yang dia pesan nasi goreng. Cuma sekarang warung itu udah nggak ada. Yang ada itu cuma pohon gede. Nggak mau pikir panjang, akhirnya Ajril kebut itu motor dan entah gimana caranya ya, dia selamat nih sampai lagi ke Probolinggo. Dari situ dia langsung pergi ke terminal yang ada di Probolinggo, nganterin Sinta sekaligus nungguin dia sampai dia dapat bus. Singkat cerita, sampailah nih di terminal kan, udah sepi. Pas dilihat jam tangan, ya ternyata udah jam 1 malam. Sempet bertanya-tanya dong Ajril nih, masa iya masih ada bus jam segitu? Ya udahlah, dia tungguin tuh Sinta sampai dia dapat bus. Nah, pas lagi nunggu bus nih, perut lapar. Akhirnya dia buka lah tuh bungkusan nasi goreng sama teh anget ya, yang mungkin udah dingin kali sekarang. Pas dibuka bungkusannya, itu bukan nasi goreng, tapi belatung. Refleks langsung dia lempar lah itu nasi goreng. Terus Ajril lihat tehnya kan, ternyata itu bukan teh. Teh itu warnanya coklat, tapi ini warnanya itu merah. Ternyata yang di bungkusan teh itu adalah darah. Langsung aja Ajril buang tuh ke tong sampah. Nah, abis Ajril buang teh itu ke tong sampah, Sinta ngomong, Makasih ya Mas, udah baik sama saya. Andai saya masih hidup, beruntung banget punya cowok kayak Masnya ini. maksudnya apa mbak? Kok ngomong gitu? Mbaknya masih hidup toh? Nanti Masnya juga paham. Tolong temani saya ya Mas. Ini yang terakhir. Ya Ajril nggak bisa jawab apa-apa lagi. Di situ dia cuma diem dan ngangguk. Nggak lama Ajril mulai ngerasain ngantuk nih.
Ngantuk yang ngantuk banget sampai nggak terasa dia ini nyender di pundaknya si Sinta. Sampai akhirnya dia ketiduran. Paginya kira-kira jam 6 Ajril kebangun. Sinta udah nggak ada. Dan tiba-tiba dia disamperin nih sama satu orang bapak-bapak. Dan itu bapak-bapak tahu-tahu ngomong, "Mas semalam ngobrol sama siapa?" Di situ Ajril kaget dong. Refleks dia bilang, "Oh iya pak, mungkin cuma kecapean aja kali." Ternyata ini bapak-bapak dari semalam merhatiin Ajril sama Sinta. Cuma kok kenapa si bapak-bapak ini nggak ngebangunin pas si Ajril ketiduran? Nggak pakai pikir panjang, Ajril mutusin buat langsung balik pulang tuh. Dan alhamdulillah dia sampai rumah dengan selamat. Pas di rumah dia bongkar-bongkar tas lah tuh. Dan di situ dia nemu kertas yang ada tulisannya. Kurang lebih kayak gini. Mas, makasih ya udah baik dan perhatian sama saya. Andai saya masih diberi kesempatan untuk hidup lagi, mungkin saya sudah jatuh cinta sama masnya. Ajril yang ngebaca itu langsung nangis cuy. Dan yang bikin dia lebih kaget lagi, itu tulisan bukan kayak ditulis pakai bolpen, tapi pakai darah. Oke teman-teman, gimana tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jadi gimana tuh touring malam-malam ngelewatin hutan ya, naik motor, nggak ada kendaraan lain. Mungkin dari kalian ada yang punya pengalaman yang sama, apalagi sampai ngeboncengin cewek yang nggak taunya udah meninggal. Oke, sebelum kita berpisah jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Jo, sampai ketemu di